Halo Sobat Yuskon, kembali lagi nih di Yuskon Useful Conversation. Apa kabar semua? Semoga senantiasa sehat dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut lagi dengan narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini, sebelumnya perkenalkan saya Esther dan rekan saya Kiki yang akan menemani Sobat Yuskon selama beberapa waktu ke depan. Sebagian besar Sobat Yuskon merupakan mahasiswa-mahasiswi dari STIE Perbanas. Sudah rahasia umum juga kalau kampus STIE Perbanas Surabaya yang berlokasi di Nginden Molo akan berpindah ke kampus 2 STIE Perbanas Surabaya yang berlokasi di Wonorejo. Dengar-dengar sih Ki, kampus 2 STIE Perbanas Surabaya ini sudah dibangun dengan bagus dan megah loh. Iya nih benar Esther, aku juga dengar-dengarnya itu katanya bahkan ada auditorium yang menyerupai bioskop nih. Mungkin bisa ya kali nanti mahasiswa-mahasiswa Perbanas nonton bioskop bareng loh di situ. Nah, selain itu juga, STI Perbanas Surabaya secara resmi akan berganti nih ke universitas. Mungkin banyak nih di sini Sobat Yuskon yang penasaran. Tapi jangan khawatir, karena rasa penasaran kalian akan terbayar setelah ini. Karena narasumber kita pada hari ini akan menjelaskan bagaimana kampus baru STI Perbanas Surabaya tidak hanya dari segi bangunan, tetapi juga dari mahasiswa, jurusan, organisasi yang semuanya akan terdengar serba baru nih. Pokoknya hari ini spesial all about Perbanas, Dester. Oke, mungkin bisa langsung kita hadirkan saja ya untuk narasumber Useful Conversation hari ini. Selamat sore Bapak Basuki. Alhamdulillah tetap semangat, tetap menjaga impian-impian besarnya. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Nah, sebelumnya nih Pak, sebelum kita membahas mengenai new kampusnya Perbanas nih, boleh dong Pak saya tahu sedikit Bapak Basuki ini sudah menjadi bagian dari Perbanas mulai kapan nih Pak? Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit tentang sepak terjangnya selama bergabung menjadi bagian dari Perbanas. Wah, ini saya harus menceritakan napak tilas perjalanan saya ya. Ya, enggak apa-apa. Ini sebagai bagian dari dokumentasi dan perjalanan hidup saya pribadi dalam berkarir di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya ya. Saya menjadi dosen pertama kali tahun 1995. Mungkin adik-adik ini masih ada di surga ya mungkin ya. Mungkin orang tuanya juga yang seusia dengan Pak Basuki ini juga belum ketemu jodohnya waktu itu mungkin. Jadi tahun 95 saya lulus S1, kemudian bekerja di salah satu perusahaan, kemudian saya balik ke dunia kampus menjadi dosen, sampai sekarang saya masih setia menjadi dosen. Nah, kalau ditanya mulai kapan bergabung di STI Perbanas, saya bergabung di STI Perbanas ini tahun 2007. Tahun 2007, jadi berapa tahun dari sekarang ya? Berapa tahun kira-kira? 13 tahun, 14 tahun ya? 14 tahun. Iya, 14 tahun. 14 tahun di STI Perbanas, kemudian 9 tahun di kampus yang lama. Di kampus yang lama, jadi sudah sekitar berapa ini, 26 atau 27 tahun jadi akademisi dosen. Berarti sudah lama sekali ya Bapak, selama kurang lebih 26 tahun. Iya. Nah selama 14 tahun berada di kurang lebih 14 tahun berada di STIE Perbanas Surabaya, menurut Bapak, perbedaan Perbanas yang dulu sama yang sekarang itu apa, Pak? Saya masuk pertama kali tahun 2007 itu melihat Perbanas itu sangat excited banget ya. Ini kampus ini kecil, tapi kakean pola gitu loh ya. Kakean polanya itu bukan apa-apa, tapi kakean polanya itu positif banget ya.
kampusnya kecil, fakultasnya hanya satu, fakultas ekonomi, tapi kinerja SDM-nya, karyawan dan dosennya luar biasa. Itu kesan pertama ketika saya masuk di SD Perbanas Surabaya. Atmosfer akademisnya luar biasa. Kemudian kekeluargaannya luar biasa. Dan etos kerjanya sangat luar biasa. Saya banyak belajar dari sistem yang dikembangkan di SDI Perbanas Surabaya. Belajar tentang bagaimana kita menetapkan target, bagaimana kita melaksanakan kegiatan, bagaimana kita mencapai targetnya, bagaimana kita mengevaluasinya. Kalau tidak tercapai targetnya bagaimana, kalau tercapai apa yang dinaikkan terus. Gitu. Nah, kalau kita mau tahu itu, kita bisa melihat di dokumen ini rencana induk pengembangan STI Perbanas Surabaya dan Renstra-nya ya. Dari tahun ke tahun selalu grade-nya itu naik. Dulu hanya ingin mencapai pengakuan secara nasional, regional, kemudian secara nasional tercapai, perjalanan panjang, usaha keras, kerja keras. Kemudian sekarang mencoba ke level Asia Tenggara. Pengakuan ke Asia Tenggara. Kemudian nanti setelah Asia Tenggara ya tentunya global. Dan dukungan dari segenap stakeholder yang ada itu luar biasa. Pimpinannya, waktu itu saya baru sebagai dosen ya. Baru sebagai dosen biasa, ngajar biasa. Pimpinannya, kemudian kawan-kawannya, teman-teman dosen, layanan yang diberikan oleh teman-teman administrasi, karyawan, kemudian komitmen pendanaannya itu juga luar biasa. Kemudian alokasi kegiatannya luar biasa. Sehingga pada saat itu saya hanya berpikir, Perbanas ini kecil tapi kakean pola gitu ya. Kakean pola, kegiatannya banyak. Tahun 2018 saya dipercaya sama Perbanas, sama Pak Yudi untuk membantu Pak Yudi, Pak Ketua, Pak Dr. Yudi Starso di bidang kemahasiswaan. Nah, pada 2018 inilah ada beberapa perubahan yang mendasar di SDI Perbanas. Yang tadi ditanyakan oleh ini Mbak Kiki sama Mbak Esther ini, termasuk Mbak Inaya ini. Apa itu yang terjadi? Yang pertama adalah perubahan struktur rektorat, pimpinan ya. Yang semula ketua dibantu oleh 3 wakil ketua 1, 2, 3, wakil ketua 1 bidang akademis, wakil ketua 2 bidang keuangan dan umum, wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Nah, setelah Pak Yudi jadi ketua, dikembangkan menjadi 4. Wakil ketua bidang kemahasiswaan dan kerjasama, pekerjaannya dipecah. Yang kemahasiswaan dan kehumasan dan PMB tetap ada di bidang 3, yang saya pegang, yang Pak Basuki bidangi, pegang. Kemudian kerjasama ini ditempati oleh Pak Dr. Sony Harsono sebagai wakil ketua bidang 4, membawahi kerjasama, penelitian, inovasi, pengabdian masyarakat, dan kekayaan karya ilmiah ya, hak intelektual ya. Nah itu. Nah, apa dampaknya? Bidang 3 menjadi lebih fokus, bidang 4 juga menjadi lebih fokus. Sehingga secara umum Perbanas strukturnya berkembang dan jangkauan visinya menjadi lebih luas. Saya bisa concern mengembangkan bidang kemahasiswaan, kemudian bisa mengembangkan PMB, kemudian bisa mengembangkan kehumasan. 2018. Nah, kemudian tahun 2018 juga mulai direncanakan untuk perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi menjadi universitas.
mulai direncanakan. Jadi dua setengah tahun yang lalu ya, itu kita rencanakan dengan seksama, kemudian juga dukungan support dan pengarahan dari yayasan. Dan alhamdulillah dengan berbagai upaya, dengan menambahkan beberapa program studi baru, program studi desain komunikasi visual, program studi teknologi informatika, dan teknologi sistem informasi, 3 prodi ini, maka Perbanas berubah atau berkembang menjadi universitas. Berarti banyak sekali ya Pak, ini inovasinya dari tahun ke tahun ini ya Pak? Iya, selalu berkembang seperti itu. Selalu berkembang. Nah, sehingga ketika menjadi universitas, Perbanas mempunyai 9 program studi yang semula 6, sekarang jadi 9. Yang semula 1 fakultas ekonomi saja, sekarang ada 2 fakultas, fakultas ekonomi dan fakultas teknik. Dan beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah tanggal beberapa hari yang lalu, tanggalnya saya lupa, surat pengesahan, surat izin perubahan bentuk dari sekolah tinggi menjadi universitas resmi diterima oleh Setia Perbanas dan yayasan. Sehingga sekarang ini Setia Perbanas sudah tidak ada, sudah menjadi universitas. Universitas Hayam Wuruk Perbanas, UHW. Jadi sekarang ini sudah menjadi universitas. Nah, kembali ke prodi yang baru tadi, ada desain komunikasi visual, teknologi informatika, dan sistem informasi. Kenapa kok yang dibuka itu, kok bukan fakultas yang lain? Karena berdasarkan survei dan studi kelayakan yang dilakukan oleh tim waktu itu yang diketuai oleh Pak Dr. Lutfi, memang 3 prodi ini yang prospeknya menjanjikan. Akhirnya 3 prodi ini. Tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang akan muncul program studi yang lain atau fakultas yang lain. Mungkin fakultas kedokteran, mungkin fakultas psikologi, atau fakultas hukum, atau mungkin juga program studi bisnis digital atau digital marketing, atau program studi yang lain-lain, sangat mungkin. Karena dinamis, tapi sekarang ini baru 3 program studi itu. Iya, oke. Berarti ini secara resmi Perbanas sudah berubah menjadi universitas ya Pak ya? Sudah, cuman saya lupa tanggalnya ya, tanggal berapa itu. Nanti bisa coba dicek di sekretariat. Suratnya sudah kami terima dan sudah resmi menjadi universitas. Oke, berarti karena dari Perbanas ini sudah pindah nih, udah berubah jadi universitas, berarti dimulai dari nol lagi ya Pak semuanya ya? Kalau dari nol lagi enggak juga, karena ini kan kenapa Setia Perbanas itu berubah menjadi universitas? Pertama karena kita ingin meningkatkan kapasitas daya saing. Kalau kita hanya sekolah tinggi, pihak eksternal, khususnya mitra-mitra perguruan tinggi luar negeri itu menganggapnya, sekolah tinggi. Sekolah tinggi itu bisa dianggap sebagai business college atau high school. Repot kalau orang menerjemahkan sekolah tinggi menjadi high school, kayak SMA gitu. Kita dianggapnya kecil. Di dalam negeri aja, ketika kita sekolah tinggi aja, ketika kita bekerja sama juga mereka juga mempunyai bayangan sekolah tinggi itu kecil ya. Padahal Perbanas ini 100 besar kampus terbaik di Indonesia loh. 8 tahun berturut-turut menjadi sekolah tinggi terbaik di Jawa Timur loh. Tapi orang tetap menganggapnya itu kecil, akhirnya menjadi universitas. Nah, ada hal-hal yang tidak dimulai dari nol, tetapi ada juga hal-hal yang dimulai dari nol. Hal-hal yang tidak dimulai dari nol, misalnya akreditasi program studi itu tetap semua. Masing-masing program studi
Akreditasinya A ya tetap akuntansi manajemen ekonomi syariah, kemudian akuntansi manajemen D3 itu A ya A semua tetap. Cuman mungkin akreditasi institusi yang sekolah tinggi itu A sekarang jadi universitas, ini yang harus dikejar lagi. Apakah itu otomatis atau tidak saya belum tahu, tapi kayaknya tidak otomatis. Yang dimulai dari nol adalah ini yang sedang kami siapkan. Rebranding. Kemarin hari Jumat pimpinan sudah sosialisasi ke karyawan dosen tentang perubahan bentuk ini. Dan di forum itu saya menyampaikan slide bahwa implikasi dari perubahan bentuk ini banyak di bidang 3 khususnya ya, karena saya di bidang 3. Pertama, nama. Memperkenalkan nama ini ke SMA untuk keperluan PMB, ke masyarakat, ke mahasiswa, ke semua orang, itu bukan pekerjaan mudah. Jadi kita memperkenalkan nama Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Untungnya kita masih ada nama Perbanasnya. Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Jadi proses transisinya menjadi lebih mudah. Terus yang kedua, alamat website, Facebook, IG, semua medsosnya Perbanas termasuk Ormawa ini pasti akan berubah. Apa tetap memakai nama Perbanas ACID? Nampaknya enggak. Tapi kalau itu nanti dipertahankan ya nanti tergantung kesepakatan atau pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Terus alamat IG, alamat medsos pasti juga berubah. Papan nama yang semula Setia Perbanas menjadi Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Alamat yang semula ada di Jalan Nginden Semolo 4-6 Surabaya sekarang menjadi di kampus Wonorejo. Alamat. Jangan lupa alamat ini sangat krusial. Kalau kita tidak mensosialisasikan dengan masif dan benar, orang masih menganggap alamatnya di Nginden Semolo. Surat menyurat masih di situ. Sehingga alamat ini harus kita informasikan ke kementerian. Data yang di kementerian harus kita mutasi, kita sesuaikan di Belmawa, kemudian di Dirjen Dikti, kemudian di LL Dikti, ke perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Nama ini PR besar. Terus untuk keperluan karir center. Semula perusahaan-perusahaan mitra, bank-bank mitra tahunya Setia Perbanas, sekarang menjadi UHW. Mereka tidak tahu. Ini harus kita sosialisasikan. Makanya kalau bisa rebrandingnya sekaligus launching dan rebranding Setia menjadi Universitas Hayam Wuruk Perbanas ini harus dilakukan secara efektif dan efisien, dan kalau bisa gaungnya harus besar. Kita libatkan media, kita libatkan semua stakeholder. Harus besar sehingga semua orang tahu, pelan-pelan tahu. Ormawa juga punya tugas itu, mulai memperkenalkan bahwa kami sekarang menjadi universitas. Ya kita lebih pede, lebih berbangga ya universitas. Mudah-mudahan harapannya ini semakin berkembang. Apalagi yang mulai dari nol, jas alma mater saudara ini. Warnanya gimana Pak tetap? Untuk sementara warnanya tetap, tapi insya Allah warnanya tetap. Yang berbeda adalah logonya. Nah logo ini juga sama dengan nama, sama dengan alamat, sama dengan nomor telepon. Nomor teleponnya itu kalau berubah juga harus dikomunikasikan. Jangan sampai orang tua mau mendaftarkan anaknya keliru telepon ke nomor yang lama. Dampaknya ke PMB nanti. Nah terus itu beberapa hal yang dimulai dari istilahnya bukan dari nol tapi melanjutkan, tapi ada juga yang dari nol. Iya Bapak. Ini sehubungan tadi Bapak menyinggung kampus nih. Kampus kan berpindah ya Bapak. Iya. Seperti yang kabar yang beredar juga nih. Kan untuk seluruh kegiatan operasional dialihkan ke kampus 2 atau kampus Wonorejo ya Pak sekarang disebutnya. Iya betul. Nah, kalau begitu Bapak, untuk kampus yang di Nginden sendiri ini
akan dibuat seperti apa, Bapak? Mungkin akan dijalankan kegiatan operasional yang seperti apa? Mengingat kalau masyarakat nih, masyarakat luas itu kalau dibilang stay Perbana Surabaya, oh yang dinginin dia, nah, pasti kan Iya, seperti itu, Pak. iya, Nah, ya betul. kira-kira itu mau dibuat seperti apa ya, Pak, untuk kampus 1 sendiri? Iya. Sampai saat ini kampus 1 memang kosong ya. Jadi semua aktivitas kegiatan operasional, administrasi dan akademis semua ada di kampus 2. Jadi kita sudah pindah di kampus Wonorejo. Nah, kampus 1 ini sementara kosong, tapi masih ada beberapa yang masih bertahan di kampus Nginden, yaitu Sekretariat Ormawa, kemudian beberapa dokumentasi unit-unit kerja, kemudian juga PMB. PMB masih memanfaatkan kampus 1. Tapi nampaknya nanti setelah ini jadi Universitas Hayamuruk, nampaknya kita akan tarik semua di kampus 2 ya, di kampus 2 sehingga nanti kampus 1 sementara kosong. Nah, digunakan untuk apa ke depannya? Ini sedang dievaluasi, dikaji, apakah nanti itu tetap kosong begitu, tapi kalau tetap kosong sayang ya. Atau nanti akan digunakan untuk gedung dormitori, misalnya asrama mahasiswa, atau nanti digunakan untuk bisnis centernya Perbanas, atau digunakan untuk gedung yang lain. Sampai sekarang belum ada belum ada kepastiannya ya, belum ada kepastian karena masih dalam evaluasi dan kajian. Karena memang sementara ini kita fokus konsentrasi pindah ke kampus Wonorejo, kampus 2. Ini memakan energi ya. Mudah-mudahan nanti secara perlahan tapi pasti kita bisa memikirkan gedung kampus Nginden Semolo itu digunakan untuk apa. Dan ini juga sangat tergantung kepada yayasan. Yayasan merencanakan untuk digunakan sebagai apa. Jadi praktis sekarang semua operasional dan kegiatan belajar mengajar ada di kampus 2 dan kampus 1 sudah ditinggal kosong ya. Oke, Bapak. Ini masih sehubungan sama kampus baru nih, Pak. Ya. Kampus baru, nama baru ya, Pak ya. Semuanya Ya, lumayan baru ini. Berarti karena tadi kata Pak Basuki sendiri sudah berubah ini, sudah resmi, berarti apakah untuk logo dan lain-lainnya itu sudah mulai diterapkan, Bapak? Iya. Secara legal, surat izin perubahan bentuk itu sudah mendapatkan persetujuan dari Jakarta dan suratnya sudah diterima oleh STIE, oleh pimpinan dan oleh yayasan. Jadi secara otomatis semua atribut yang ada itu memang berubah. Kebetulan memang untuk logonya direncanakan berubah. Bendera STIE berubah logonya. Dan karena ini fakultasnya sudah banyak, maka fakultasnya sudah ada 2. Lazimnya universitas biasanya universitas itu punya warna bendera sendiri. Mohon maaf, saya mau bertanya Bapak. Kan tadi sudah Bapak sampaikan juga perubahan-perubahan dari STIE menjadi universitas, kemudian perubahan dengan penambahan jurusan baru, kemudian ada perubahan logo yang lebih dikenalkan lagi, disesuaikan dengan nama Universitas Hayamuruk. Kemudian Bapak, apabila boleh tahu, kenapa akhirnya memutuskan untuk mengubah namanya dari STIE Perbana Surabaya menjadi Universitas Hayamuruk? Jadi pada saat pemilihan nama dan sebagainya itu memang ada beberapa alternatif. Ada alternatif Universitas Perbanas, ada alternatif Universitas Hayamuruk Perbanas, ada universitas apa, ada beberapa alternatif nama-nama itu ya. Tapi yang paling kuat di antara nama-nama itu memang Universitas Perbanas dan Universitas Hayamuruk Perbanas. Nah, kenapa kok sampai akhirnya menjadi Universitas Hayamuruk Perbanas, kok enggak Universitas Perbanas? Adik-adik semua, nama universitas ini adalah domainnya ada di yayasan ya. Domainnya ada di yayasan.
Jadi yayasan punya hak untuk turut menentukan nama ini. Jadi sifatnya dari STI Perbanas itu mengusulkan. Ada Universitas Perbanas, logonya seperti ini. Ada Universitas Hayam Wuruk Perbanas, logonya seperti ini. Ada yang lainnya saya lupa, ada 3 atau 4 itu. Nah ternyata yayasan memang menghendaki ada perubahan nama menjadi Universitas Hayam-Wuruk Perbanas. Nah kalau ditanya kenapa kok nggak tetap Universitas Perbanas? Nah ini dinamikanya. Yayasan menginginkan universitas ini nanti menjadi lebih besar, menjadi lebih berdaya saing, menjadi lebih kompeten sehingga ada muncul identitas baru Universitas Hayam-Wuruk, tapi Perbanasnya masih ada, Universitas Hayam-Wuruk Perbanas. Nah, kedepannya juga Universitas Hayam-Wuruk Perbanas diharapkan ini bisa sebesar nama STI Perbanas. Nah, kemudian kenapa kok dipilih nama Hayam-Wuruk? Nah, ini juga melalui proses perenungan ini. Filosofinya adalah setelah menjadi universitas, maka harapannya, visinya kampus ini menjadi lebih besar dan menjadi salah satu kampus terbaik. Kita tahu kampus terbaik di Indonesia salah satunya adalah UGM, Universitas Gadjah Mada. Nah, kalau Mahapatinya aja sehebat itu, bagaimana nanti rajanya ini Hayam-Wuruk ini? Harapannya begitu, mimpinya ya, harapannya begitu. Tetapi itu perlu waktu, perlu kerja keras, perlu biaya besar, perlu komitmen, dan juga perlu pemikiran yang panjang, pemikiran yang dalam. Tapi bermimpi kan boleh ya, bermimpi kan boleh. Jadi mudah-mudahan dengan nama Hayam-Wuruk itu kejayaan Nusantara lama, yang wilayahnya lebih luas dari Indonesia sekarang, itu bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi, bisa menjadi universitas yang terkemuka, universitas yang disegani, universitas yang unggul, universitas yang global, bukan hanya di level nasional tapi juga di level internasional. Jadi prosesnya panjang, tarik ulurnya panjang. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan ya. Kalau secara detailnya nanti nggak selesai, kita ceritakan di sini nanti. Berarti dengan adanya perubahan nama baru ini diharapkan semoga kedepannya Universitas Hayam-Wuruk Perbanas ini bisa lebih terkemuka lagi dan bisa lebih global lagi. Jadi tidak hanya terkena di Asia maupun di luar negeri pun lebih. Ini kita merujuk pada sistem organisasi mahasiswa. Nah, dengan perubahan STIM menjadi universitas, kemudian apakah sistem organisasi mahasiswa pun juga akan mengalami perubahan? Ya, itu kemarin salah satu yang saya sampaikan di sosialisasi dengan karyawan dosen ya. Di bidang 3 saya menyampaikan implikasinya ini dan sebagainya. Implikasi di PMB dan kehumasan tadi sedikit sudah saya singgung ya. Terus implikasi di karir center juga sudah saya singgung. Nah, di kemahasiswaan juga ada. Struktur organisasi pasti harus mengalami penyesuaian. Ya nggak pasti, itu tergantung kita. Tapi melihat kelasiman bentuk universitas, maka struktur organisasi kemahasiswaan, sekolah tinggi dengan universitas itu berbeda. Jadi di level Universitas Hayam-Wuruk ada BEM BPM. Seperti saudara ini nanti akan di BEM BPM universitas. Nah, kemudian di level prodi yang selama ini hanya ada hima prodi, nah ini yang berbeda. Karena prodinya itu nanti akan ada yang namanya dekan ya. Dekan itu direktur departemen ya, direktur departemen. Membawai prodi S1 manajemen, prodi S1 akuntansi, prodi S1 ekonomi syariah, misalnya seperti itu ya. Terus nanti, jadi ada 2 dekan ini nanti, dekan fakultas ekonomi dan dekan fakultas teknik. Nah, lazimnya di universitas, kalau sudah ada fakultas, maka fakultas itu bisa membentuk organisasi mahasiswa sendiri.
Jadi sangat mungkin akan ada badan perwakilan, badan pengawas mahasiswa level fakultas. Jadi BPM fakultas. Ada juga badan eksekutif fakultas. Nah, seperti itu. Nanti sangat mungkin seperti itu. Sehingga nanti Hima Prodi itu yang sekarang langsung di bawah fakultas, itu nanti akan di bawah badan eksekutif mahasiswa fakultas. Badan eksekutif mahasiswa fakultas. Jadi mereka punya struktur seperti STIE ya. Kalau zaman STIE, ya strukturnya seperti STIE, jadi dia bisa mengelola sendiri. Itu lazimnya. Tetapi di Perbanas ini belum ditentukan, tapi bayangan saya begini. Bolehlah mengikuti organisasi seperti itu boleh, tetapi Perbanas ini kan belum besar banget gitu ya. Artinya itu strukturnya belum besar, baru ada 2 prodi, ada 2 fakultas. Dan lingkupnya kampusnya juga terkonsentrasi di satu tempat, beda dengan universitas negeri yang luasnya bisa ratusan hektar tersebar di macam-macam itu, sehingga kalau tiap saat mereka bertemu sulit, makanya mereka berkoordinasi dengan BPM dan BEM fakultas. Nah dari BEM, BPM fakultas masing-masing fakultas itu ada koordinatornya di atas BEM dan BPM universitas. Nah di Perbanas ini masih kampusnya kan juga masih terjangkau dalam satu lokasi ya kan. Sehingga apakah perlu dibuat seperti itu? Ya nanti kita pelajari saja struktur yang ada di kita mengacu pada bagaimana aturan organisasi mahasiswa di kementerian. Tapi setahu saya memang kalau sudah jadi universitas ya seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memodifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua alternatifnya bisa saja begini. BEM, BPM dan BEM, STIE ini sekarang menjadi BPM dan BEM Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Ya kan? Ormawa-ormawa yang ada itu tetap seperti sekarang di bawah BEM Universitas. Ini alternatif yang kedua yang coba saya tawarkan ya, tapi belum tahu pastinya nanti ya. Ormawa-ormawa tetap di bawah BEM Universitas. Kenapa ormawa di bawah BEM Universitas? Karena ormawa itu anggotanya kan lintas prodi, lintas fakultas, ya kan? Kecuali himpunan mahasiswa program studi prodi itu anggotanya ya satu prodi itu, ya kan? Nah, yang prodi ini nanti lebih fokus ke fakultas. Jadi nanti Himaprodi S1 Manajemen, Himaprodi S1 Akuntansi, Himaprodi Ekonomi Syariah S1, D3 itu akan lebih fokus ke prodinya. Nah, terus gimana garis koordinasi komandonya dengan BEM atau BPM Universitas? Ini yang harus kita bicarakan. Bayangan saya karena ini belum terlalu kompleks organisasinya, ya kita adopsi yang model lama saja. Cuman kapasitasnya BPM dan BEM kita tarik di universitas, kemudian di prodi ini ada Himaprodi. Kalau nanti ada usulan masukan perlu BPM dan BEM fakultas, ya monggo saja kita evaluasi urgensinya. Tapi yang paling penting adalah kalau di prodi nanti muncul BPM dan BEM, bukan berarti ini mengkotak-kotakkan universitas. Jangan. Justru ini harus mensinergikan ya. Jadi strukturnya kira-kira seperti itu. Nah kemudian pengelolaan pendanaannya, dana plafon dan sebagainya, dana inventaris dan sebagainya gimana? Untuk sementara tetap dikelola di kemahasiswaan. Tetap dikelola di kemahasiswaan. Jadi pencairan dananya semua tetap di kemahasiswaan seperti sistem yang sudah ada. Nah, cuman mungkin ya ada yang berbeda di level organisasi kemahasiswaan, bagian kemahasiswaan. Umumnya di universitas itu di bawah wakil ketua, wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan itu ada yang namanya kepala biro administrasi kemahasiswaan dan alumni. Saya menyingkatnya BAKA.
Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni. Kepala biro ini punya struktur di bawahnya membawai bagian kemahasiswaan, Perbanas Career Center, kemudian bagian Humas dan PMB. Sehingga Pak Basuki nggak langsung turun ke organisasi mahasiswa itu. Tapi ada kepala biro atau kepala direktorat. Itu yang sedang dikaji. Nah, sekali lagi, nanti kita tunggu saja strukturnya bagaimana, struktur organisasi di Perbanas itu. Tapi kemarin saya sudah menyampaikan usulan lazimnya universitas seperti itu. Oke, baik Pak. Ternyata banyak sekali ya rencana perubahan dan inovasinya ini buat ke depan nih Pak. Iya, betul. Iya. Lalu sini saya mau nanya lagi nih Pak. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Karena tadi sepertinya banyak sekali yang akan diinovasikan. Saya jadi penasaran nih Pak, bagaimana untuk visi misinya Perbanas sendiri Pak? Apakah tetap seperti STIE Perbanas Surabaya ataukah ada versi dari Universitas Hayam Wuruk Perbanasnya nih Pak? Nah, pertanyaannya visinya bagaimana? Iya. Jangankan organisasi, setiap orang harus punya visi ke depan itu mau jadi apa. Ke depan itu mau bagaimana. Nah, ini luar biasa ini teman-teman ini di organisasi kemahasiswaan BPM dan BEM ini. Nah, visinya bagaimana? Sampai saat ini kami sedang mengkaji visi dan misi itu. Memang kami sudah membicarakan visi, misi, dan sebagainya itu, tetapi nanti ditunggu saja ya, pastinya visinya bagaimana. Tapi tentunya visi yang baru ini harus lebih maju dibandingkan visi yang lama. Satu contoh ya, sekarang ini kita kan waktu zaman STIE itu identik dengan bisnis and banking campus, ya kan? Kampus, bisnis, dan perbankan, khususnya perbankan. Nah, nanti divisinya STIE itu kan juga bicara seperti itu, menjadi perguruan tinggi yang terkemuka, yang mempunyai keunggulan kompetitif di bidang bisnis dan perbankan yang berwawasan global. Nah, setelah menjadi universitas, apa visinya tetap itu? Nanti ditunggu aja ya, ini sedang dalam proses penggodokan. Karena ada hal yang agak berbeda. Ketika STIE itu hanya bidang bisnis dan perbankan. Nah, sekarang universitas ini ada fakultas tekniknya loh. Nah, fakultas tekniknya itu apa bisa ngelink di bisnis dan perbankan? Iya kan? Nah, harapannya bisa. Kami yang ada di pimpinan ini ingin mensinkronkan antara karakteristik fakultas teknik dengan karakteristik fakultas bisnis dan karakteristik perbankan. Sehingga sangat mungkin nanti pengembangan fakultas teknik itu mengarah untuk mensupport perkembangan perbankan dan bisnis. Sangat mungkin. Misalnya program Big Data perbankan, program Big Data bisnis, kemudian pengembangan sistem informasi bisnis dan perbankan, kemudian pengkajian terhadap fintech, pengkajian terhadap m-banking. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa disinkronkan di situ. Sehingga nanti fakultas teknik tidak lepas sendiri. Fakultas teknik juga menjadi satu kesatuan bagian dari Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Desain komunikasi visual, ini kan juga agak berbeda. Ini dekat dengan manajemen pemasaran, karena terkait dengan komunikasi publik. Bisa melalui website, brosur, iklan. Iklan itu yang ada di TV itu adalah pekerjaannya orang-orang komunikasi visual. Kontennya orang-orang marketing. Jadi ini masih link. Nah, sehingga desain komunikasi visual itu ya kita tarik link untuk mendukung ya desain komunikasinya kampus, desain komunikasinya bisnis, desain komunikasinya banking dan sebagainya. Dan juga mungkin sangat mungkin nanti mencetak mahasiswa yang bisa mendesain
film pendek, ya. Mahasiswa yang bisa membuat poster yang komunikatif, yang komersil. Mahasiswa yang bisa membuat iklan. Iklan ini bisa dijual, adik-adik. Dulu saya pernah menginisiasi sekitar 10 tahun yang lalu berdirinya lab ini desain komunikasi produk. Tapi waktu itu belum bisa terlaksana karena ada beberapa kendala. Nah, sekarang ini kesempatannya. Lab pemasaran dan lab desain komunikasi visual bisa berkolaborasi, mencari proyek, iklannya BNI bagaimana kita buatkan, terus dijual ke mereka. Ini bisa. Nah, generasi milenial nih kalau disuruh membuat konten-konten begitu itu kan paling jagonya. Salah satunya podcast ini, ya kan? Paling jagonya. Cuman memang harus ada sentuhan-sentuhan komersialisasi. Harus ada. Sehingga tidak asal membuat. Nah, kira-kira seperti itu. Visinya harus mencakup semua fakultas. Visinya bagaimana ya, visi misinya bagaimana ya nanti kita tunggu saja ya. Kita tunggu saja. Tapi kira-kira ya rohnya ya seperti yang saya sampaikan tadi itu. Termasuk value-nya. Nah, ini satu yang menarik sempat saya sampaikan di pimpinan, di rapat pimpinan. Fakultas teknik itu kan identik dengan mahasiswa yang nggak mau rapi. Walaupun ada yang rapi juga, banyak, iya kan? Dengan penampilan celana jeans, sepatu casual, kemudian kaos, kayak modelnya film Ali Topan itu loh ya, yang jaket belel dan sebagainya. Nah, di Perbanas kan budaya-budaya seperti itu enggak ada. Budayanya adalah good looking, ya kan? Business look, busana etika, yang cowok pakai dasi, bersepatu pantofel, enggak boleh pakai jeans, lengan panjang, yang ceweknya pakai blazer, bawahannya juga menyesuaikan, kemudian pakai high heels, sepatu tinggi, kemudian rambutnya juga rapi, kalau perlu di harnet ya. Di harnet ya Bapak. Ya di harnet. Nah ini gimana? Nah sehingga perlu ditarik. Fakultas teknik ya tetap fakultas teknik, tapi value itu juga harus ada. Sehingga mungkin nanti akan agak berbeda fakultas tekniknya Perbanas dengan kampus lain. Fakultas tekniknya Perbanas itu diarahkan untuk bisa berpenampilan yang good looking juga. Karena kita ada di bidang bisnis banking. Masa ya iya ning bank kemudian celana jeans sobek-sobek gitu, di stiker ilat melet itu ya, lidah menjulur itu. Di stiker daun waru itu. Kan ya enggak, tetap good looking. Tapi sekali lagi ini dalam proses pembahasan. Nanti hasil finalnya bagaimana kita lihat saja nanti ya. Ya Bapak. Ya. Semoga penyusunan visi misi yang baru ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga kebaikan untuk memajukan lagi kampus kita bisa segera tercapai juga. Iya betul. Nah, semoga apa yang sudah dirancang dan sudah dipersiapkan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan cita-cita dan harapan dari kita semua. Iya. Yang terakhir Bapak, pesan singkat. Mungkin terakhir lagi ya. Ya, ini yang benar-benar terakhir. Ya, mungkin ada pesan singkat yang mau Bapak sampaikan untuk Sobat Yuskon, yang khususnya mahasiswa-mahasiswi dari Perbanas yang sedang mendengarkan podcast kita pada hari ini, Pak. Iya. Saya berharap semua mahasiswa setia Perbanas menjadi orang yang sukses. Amin. Kami ingin semua mahasiswa Perbanas nantinya menjadi orang yang bisa memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa. Sehingga proses belajar mengajar, proses pengembangan soft skill, proses pengembangan kompetensi, itu tidak boleh terganggu dengan perubahan bentuk ini. Dengan perubahan bentuk ini harus menjadi inspirasi baru bahwa mahasiswa setia Perbanas atau mahasiswa Universitas Hayam Wuruk Perbanas ini harus lebih maju.
jangan terbelenggu dengan cara pikir yang menghambat kemajuan kompetensi saudara. Kita bicara visi besar. Mari kita bermimpi yang setinggi-tingginya, taruh di atas langit lah ya, setinggi bintang. Kata orang bijak, mimpilah setinggi bintang, kalaupun jatuh nanti jatuhnya di atas awan. Daripada mimpinya biasa-biasa saja, jatuhnya di jalan beraspal nanti. Bermimpilah setinggi-tingginya. Kalau yang kemarin-kemarin kita bermimpi dengan kendaraan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, kita sudah, wah ini bangga. Nah sekarang kita kembangkan mimpi kita itu, kita besarkan mimpi kita itu dengan kendaraan kampus yang namanya Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Dari sekolah tinggi menjadi universitas itu harusnya daya saingnya lebih tinggi. Orang tidak lagi mengatakan, alah hanya sekolah tinggi. Tapi kita ini sedang university loh. Jangan remehkan loh kami ini. Kami punya modal untuk menjadi universitas besar. Capaian yang telah diraih oleh STI Perbanas itu adalah modal untuk menjadi universitas yang besar. Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Kita lanjutkan capaian-capaian besar itu, mahasiswa tetap berkonsentrasi pada tugas utamanya kuliah, tapi jangan hanya kuliah saja, imbangi dengan kegiatan organisasi kemahasiswaan, sehingga kemampuan kompetensinya, soft skill-nya menjadi lengkap. Bukan hanya pintar berpresentasi, bukan hanya pintar memaparkan keilmuan, tapi juga pintar mengelola organisasi, tangguh terhadap permasalahan organisasi, tidak gampang menyerah, kemudian juga menjadi orang yang adaptif, inovatif. Nah, kalau pembelajaran dan pengembangan organisasi kemahasiswaan ini dikembangkan lebih bagus, saya yakin ini akan menjadi lebih bagus. Pesan saya yang terakhir, bukan yang terakhir ya, pesan saya pada kesempatan hari ini, mari semua mahasiswa STI Perbanas Surabaya yang sekarang sudah menjadi mahasiswa Universitas Hayam Wuruk Perbanas, mari belajar dengan sungguh-sungguh, jangan terganggu dengan faktor-faktor yang bisa menghalangi saudara. Belajarlah yang tinggi, raihlah nilai kompetensi IPK yang setinggi-tingginya, tetapi juga raihlah kemampuan soft skill yang sebaik-baiknya. Kemampuan mengelola organisasi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama secara tim, kemampuan untuk mencapai prestasi terbaik, kemampuan tidak mudah menyerah, dan sebagainya, juga perlu dikembangkan. Saya yakin mahasiswa Perbanas bisa. Iya. Ayo adik-adik semua, adik-adik mahasiswa, kita maju bersama ya. Kita maju bersama. Kami ingin saudara menjadi orang yang sukses. Kami ingin menyiapkan saudara menjadi orang yang sukses, tetapi saudara semua, adik-adik mahasiswa, anak-anakku semua juga harus berusaha dan bekerja keras untuk mencapai kesuksesan tersebut. Kampus ini adalah kawah candra di muka. Setelah lulus, nanti perkembangan saudara keluar dari kampus, ini adalah tergantung dari saudara. Nah, mumpung masih di kampus, inilah mari kita ambil bekal yang sebesar-besarnya. Iya, jadi mahasiswa teladan tadi ya, Pak ya? Salah satunya mahasiswa teladan. Jangan hanya bisa berkompetisi di level kampus. Kalau bisa berlevel di luar kampus, level regional, nasional, atau internasional. Ya. Baik, mungkin itu adalah penutup untuk podcast kita pada kali ini ya, Pak ya? Boleh, silakan. Baik, oke. Terima kasih. Salam sukses untuk semuanya ya. Iya, salam Bapak. Sukses untuk semua mahasiswa STI Perbanas, mahasiswa-mahasiswa yang hebat, BBM, BEM, dan semua ormawa, terus berkreasi, berinovasi, pandemi bukan halangan. Mari nanti kita diskusikan lagi, kita cari cara
untuk lebih meningkatkan kualitas organisasi kemahasiswaan. Semua mahasiswa Perbanas jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, kemudian tetap jaga mimpi-mimpi besarnya, dan jangan lupa berdoa dan juga jangan lupa meminta doa restu orang tua. Ya, jadilah anak yang pintar mengambil hatinya orang tua, sehingga itu salah satu modal sukses. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Bas atas segala wejangan, saran, dan pesannya ini, Pak. Terima kasih juga kepada Pak Basuki karena sudah bersedia nih untuk menghadiri menjadi pembicara di Useful Conversation pada kali ini dan berbagi informasi tentang kampus Perbanas ini. Kayaknya ini masih belum banyak yang tahu nih, Pak. Makanya kita mau menanyakan hal-hal tersebut. Iya, oke. Terima kasih juga untuk sobat-sobat Yuskon yang sudah setia mendengarkan Yuskon sampai saat ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Sampai jumpa di episode berikutnya.